Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, gambaran yang paling indah tentang kasih Allah yang dicatat dalam Alkitab, salah satunya adalah gambaran seorang gembala dan domba-dombanya. Domba adalah hewan yang sangat bergantung kepada gembalanya. Domba itu mudah tersesat, mudah panik, dan tidak selalu tahu jalan pulangnya. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga, tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara yang mempunyai anak, mungkin saudara mempunyai beberapa orang anak. Mereka pulang sekolah, tapi ternyata ada satu anak yang seharusnya jadwalnya sudah pulang ke rumah, tapi belum pulang. Apakah saudara akan tenang? Saya rasa tidak. Saudara akan berusaha mencari tahu di mana satu anak kita yang belum kembali, walaupun yang lain sudah kembali. Bukan karena anak yang lain tidak penting, tetapi karena yang hilang membutuhkan perhatian khusus. Begitulah hati Tuhan kita. Saudara, Yesus memulai perumpamaan ini dengan sebuah pertanyaan. Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari yang satu itu yang sesat? Bagi banyak orang ini mungkin terdengar aneh. Mengapa meninggalkan 99 domba demi satu yang hilang? Yesus saat itu sedang menekankan nilai dari satu jiwa. Di mata dunia, satu mungkin tidak terlalu berarti dibandingkan dengan 99 yang lain. Tetapi di mata Tuhan, satu jiwa sangat berharga. Lalu Yesus mengatakan, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu. Ini bukan berarti 99 domba yang lainnya itu tidak penting dan tidak berharga. Tetapi menemukan yang hilang membawa sukacita yang khusus. Karena sesuatu yang hilang itu telah ditemukan, dikembalikan, dipulihkan. Dan Yesus memberikan kesimpulan yang sangat penting. Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara, ini menunjukkan hati Allah. Tuhan tidak senang melihat orang tersesat. Tuhan tidak bersuka cita melihat orang yang menjauh darinya. Sebaliknya Tuhan rindu bahwa setiap orang itu datang kepadanya. Yang hilang itu kembali kepadanya. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Seperti yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, perumpamaan ini berbicara kepada kita dalam beberapa cara. Yang pertama, jika kita pernah tersesat, Tuhan tetap mencari kita. Mungkin ada masa di dalam hidup kita ketika kita menjauh dari Tuhan. Mungkin karena dosa, mungkin karena luka, mungkin karena kesibukan, karena kekecewaan. Namun kabar baiknya adalah Tuhan tidak berhenti mencari kita. Kasih-Nya tidak berhenti hanya karena kita tersesat. Tuhan selalu mengharapkan untuk kita kembali kepada Dia. Yang kedua, kita dipanggil untuk memiliki hati seperti Tuhan. Jika Tuhan begitu peduli dengan satu jiwa yang hilang, kita pun dipanggil untuk memiliki hati yang sama. Kadang gereja bisa terlalu fokus pada apa yang sudah ada di dalam. Dan lupa pada orang-orang yang masih ada di luar,
yang masih terhilang, yang masih tersesat. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa setiap jiwa itu berharga. Karena itu kita dipanggil juga untuk apa? Untuk bisa membawa orang-orang yang hilang itu, yang tersesat itu, untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara jangan pernah menganggap seseorang tidak penting. Di dalam masyarakat, orang seringkali diukur dari statusnya, dari keberhasilannya, atau dari seberapa besar pengaruh yang ia berikan. Tetapi di hadapan Tuhan, satu jiwa sangat berharga. Siapapun itu, orang yang sederhana, orang yang mungkin diabaikan, orang yang terhilang, tersesat, mereka semua tetap dikasihi oleh Tuhan. Di mata Tuhan, semua sama. Saudara terkasih, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang tidak pernah menyerah. Gembala yang selalu mencari yang tersesat. Gembala yang memanggil setiap kita yang menjauh. Gembala yang bersukacita ketika yang hilang itu kembali. Di mata Tuhan tidak ada jiwa yang terlalu kecil untuk dicari dan diselamatkan. Hari ini mari kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berhenti mencari setiap kita. Dan kiranya kita juga memiliki hati yang sama, hati yang peduli pada setiap jiwa yang Tuhan kasihi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang selalu mencari kami. Tuhan yang selalu melihat kami berharga. Tuhan yang tidak membiarkan kami terus terhilang. Biarlah setiap kami boleh selalu dekat denganmu. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang tersesat. Kami sedang menjauh Tuhan. Biarlah kami boleh kembali kepadamu. Dan setiap kami yang ada dalam dekatmu, biarlah kami juga boleh memiliki hati seperti hatimu, yang peduli kepada yang terhilang. Kami boleh melihat orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami, teman-teman kami, rekan kerja kami, yang mungkin belum mengenal Engkau. Biarlah kami boleh peduli dan membawa mereka untuk datang kepadamu. Biarlah setiap kami juga boleh melihat setiap orang sama berharganya di matamu. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus selalu berada di dekatmu. Dan kami boleh peduli kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.